hormatkan dan saya banggakan juga Pak Ketua DPD Golkar Kabupaten Flores Timur, Pak Nani Betan, yang juga mendapat suara di Amagarapati. Yang saya hormati Pak Sek DPD 2 Golkar, Bapak Saul, Bapak Vales, Ibu Saka yang setia dan selalu mendampingi Pak Saka pada sore hari ini dan momen-momen hajatan politik. Itulah sebagai ibu seorang politisi harus siap mendampingi Pak Saka dalam keadaan apapun. Ibu bapak, orang tua, kakak adik yang kita banggakan dan kita muliakan, bahwa hari ini Pak Saka tiba di Kelurahan Amagarapati. Kalau dulu orang bilang lewerang, Pak Lukman lewerang. Orang menyatakan lewerang itu kalau dulu orang lewerang ini orang mata orang di tepi. Tapi orang lewerang mampu membuat konstelasi politik ini, dan orang lewerang mampu melahirkan kader-kader politik Amagarapati lewerang. Dari periode ke periode melahirkan DPR, Pak Paulus Kroe melahir, Pak Mer ikuti saya, dan lewerang mampu menghasilkan suara terbanyak dari konstelasi politik. Dari konstelasi politik legislatif, lewerang dengan adanya Demokrat selalu memenangkan dalam perhelatan politik itu. Baik pilkada, walaupun kami tidak menghasilkan seorang pemimpin, setiap periode lewerang mampu mengukir sejarah dari suara-suara yang dihasilkan dalam pemilu. Itu kami buktikan, dan ternyata bukti. Untuk itu saya tidak bercerita atau bicara banyak karena sudah dibicarakan oleh Ketua Koalisi. Sebagai Ketua Partai Demokrat, saya mau menyampaikan kepada ibu bapak sekalian, pada saat fit saya tunggu Pak Lukman. Tiba-tiba sekretaris telepon saya, Pak Ketua, Pak Lukman ini mau daftar, bagaimana? Kita sudah tutup. Saya bilang buka. Beliau punya kemampuan, kita harus terima. Silakan tanya Pak Lukman. Padahal sudah tutup. Demokrat sudah menutup pendaftaran. Akhirnya saya bilang, Pak Lukman terima. Bapak saya tunggu di Kupang Fit. Ternyata terakhir yang menjadi pertama. Sehingga Demokrat mengeluarkan B1 KWK terhadap Pak Lukman di injury time. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nani. Goncang-ganting politik kiri kanan. Partai ini dibawa kiri, dibawa ke kanan. Tapi akhirnya juga DPD memberi keputusan kepada Pak Lukman untuk mendapat B1 KWK. Sebagai ketua partai, kami tegak lurus menjalankan semua amanat dan instruksi partai. Dan bicara tentang Pak Lukman, mari kita kembali mengenal tentang Pak Felix Fernandez. Pak Lukman ini merupakan, orang bilang mirip tapi tak sama, mirip seperti Pak Felix. Dengan ide-ide briliannya, Pak Lukman ini mampu beliau bawa ke Flores Timur. Beliau sudah selesai semua bersama Pak Saka. Mau bilang anak, Pak Lukman punya anak dokter, Pak Saka punya anak dokter juga, kepala rumah sakit di Lembata. Pak Lukman punya anak dokter, semuanya mereka sudah selesai. Mantan-mantan birokrat yang mampu memberi diri di pemerintah. Pak Saka mantan kepala dinas, Pak Lukman mantan kepala dinas. Kepala dinas yang tidak salah-salah. Berkaitan dengan visi misi Pak Lukman tadi, peningkatan pendidikan, peningkatan ekonomi, peningkatan nelayan. Pak Lukman minta maaf hari ini agak berkurang sedikit karena masyarakat kami banyak yang nelayan. Jadi dengan susah payah, umpan juga sekarang setengah mati, mereka keluar. Sudah beberapa minggu nih mencari. Dan itu yang kami harapkan dari Pak Lukman. Ketika saya melihat visi misi, kami sangat berharap dengan kepemimpinan Pak Lukman ini, kami nelayan Amagarapati mampu mendapat sentuhan tangan dari Pak Lukman untuk bagaimana membuat kami nelayan Amagarapati ini bisa lebih baik lagi ke depan. Saya mendengar Bapak Lukman memberi bantuan, memberi sumber dana kepada perusahaan ikan. Kami ingin Pak Lukman hadir di Flores Timur ini dan menjadi Bupati Flores Timur agar kami bisa terobati. Kami dari dulu, kami bangga dengan Pak Felix. Tanpa Pak Felix, teman-teman nelayan tidak punya rumah yang semewah itu. Teman-teman nelayan ada yang sudah punya mobil berkat dari Pak Felix. Tapi kami juga mengharapkan dari Pak Felix itu harus bisa melahirkan tangan-tangan manis, tangan-tangan suci dari Pak Lukman
untuk bisa merubah pola hidup nelayan di Kabupaten Flores Timur ini lebih baik lagi. Kalau Pak Lukman tadi dengan Pak Saka, beliau berdua pernah menjabat sebagai kepala pendidikan PPO. Banyak kekecewaan masyarakat akhir-akhir ini terkait dengan anak-anak kita. Banyak yang putus sekolah, tidak mendapat sentuhan pendidikan. Berapa ribu anak NTT yang tidak mendapat pendidikan. Tentunya dengan berbekal pengalaman dan pengetahuan dari Pak Lukman dan Pak Saka, tentunya anak-anak kita bisa di sekolah kembali. Pada saat terima PP lain mengeluh, kenapa orang dapat, orang tidak dapat? Mungkin orang terada merah atau orang kuning, atau orang biru. Tapi itu Pak Lukman dan Pak Saka lebih tahu. Karena beliau terlahir, beliau mampu, beliau berdua mampu karena beliau berdua adalah mantan birokrat yang menjadi pemimpin birokrat di bidang pendidikan. Jadi beliau pasti tahu. Untuk itu ibu bapak sekalian, kalau Pak Saka ini pernah di Dinas Tenaga Kerja, Pak Saka, kita anak-anak kerja setengah mati, jadi sarjana, sudah kerja, langsung diberhentikan. Lalu sudah sakit hati, mau kriang apa lagi? Ojek turun pinjaman ternyata berhenti kriang, ojek kurang tarik balik. Pilih Pak Lukman dan Pak Saka agar semuanya itu bisa terobati ke depan. Tepuk tangan dulu untuk beliau berdua. Dan Pak Lukman dan Pak Saka tentunya kalau bicara tentang ekonomi produktif, orang bilang dulu lebaran timingnya. Nah, kalau liwat di Pak Lukman berumah beli minyak, itu orang. Tapi sekarang orang itu bukan menjadi ukuran. Orang mampu berbuat pada saat-saat seperti itu, tapi sekarang orang mampu berbuat di segala bidang. Kalau dulu orang jadi nelayan mau, tapi setelah orang jadi nelayan, so punya mobil, punya rumah tingkat, orang betul. Kita kurang pergi saja, tapi bisa begitu. Jadi itulah Pak Lukman yang kami harapkan. Kami orang ingin membuktikan bahwa kami adalah komitmen konsekuen. Dengan hati nurani kami mampu memberi suara kepada Pak Lukman agar 2024 sampai ke 2009 kita masih terus bersama. Kalau orang bangga dengan Pak Frans Leburaya, dulu pernah tinggal di Lebaran Pak Lukman. Kalau Pak Frans selalu datang bangga. Orang ini Pak Leburaya ini dulu sini, ada sini buah ini betul. Orang tidak minta banyak, orang harus memberi dulu kepada Pak Lukman. Harus ada bukti bahwa orang mampu memberi suara kepada Pak Lukman, sehingga tentunya sebagai orang Nagi, Pak Lukman akan melihat itu semua dan betul dia buah untuk orang. Karena situasi politik seperti ini banyak pedagang orang bilang jual mie. Jadi saat-saat politik ini banyak orang mulai jalan kiri kanan jual kecap. Dari ke koalisi ini pindah, partai ini pindah. Ada orang yang sudah datang di Pak Lukman, mungkin Pak Lukman Bonene, dia pindah ke partai lain lagi, koalisi partai lain. Itu banyak Pak Lukman. Jadi seperti saat-saat begini, ada orang yang selalu pindah kiri, pindah kanan. Jadi kita ingatkan mama, pilih dengan hati nurani. Jangan karena orang ini mau ada ini harga diri ikan jeli atau kupu lebih besar. Karena ada orang betul mendeko. Jadi kalau semua dekat pemilu mulai jalan kiri kanan mau itu ambil tapi jangan pilih orangnya. Iya. Kalau saya doi Pak Lukman coba semua dari itu. Pak Lukman coba dari semuanya itu. Hasil audit saja coba dilihat dari seluruh bupati. Kita lihat Pak Lukman. Kenapa beliau yang sudah punya mau kembali ke nagih tanah ini? Serewi nagih tanah. Seperti orang bilang apa? Balai nagih, balai buah baik, serewi nagih tanah. No way. Itu tadi kendati naik bero baik. Balai serewi nagih tanah. Pak Lukman menginginkan itu. Walaupun beliau yang sudah dengan umur sekian. Pak Lukman tak pernah orang mau pesawat peranjang atau presa di Denpasar, presa di Jakarta.
Pak Lukman masih energi, celana masih jeans ketat. Kalau di gunung-gunung orang bilang Pak Lukman dan sampai muda ke duda tapi itulah perawakan beliau. Kita ingin orang seperti ini. Begitupun Pak Saka. Orang bilang Pak Saka tua, Pak Saka jalan saja masih grace, masih muda. Padahal dua-duanya sudah pensiunan. Mereka sepulang semua itu omong birokrat, dan soabi dari itu. Ditambah dengan penasehat pendukung kita Pak Valens, mantan wakil bupati, Pak Saul, mantan kepala dinas. Masukan dari beliau ini mampu mencerahkan Pak Lukman dan Pak Saka sehingga Flores Timur ke depan mampu dipegang oleh Bapak berdua ini. Untuk itu kita harus mempunyai tekad bersama untuk menjatuhkan pilihan kita kepada siapa? Pak Lukman dan Pak Saka.